Halo guys, jadi di sini kita udah sampai di stasiun Sudirman. Nah, jadi hari ini kita mau ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Oke, terus ya. Kita keluar ya. Dadah. Dadah. Nah, di sini kita lagi ada di perjalanan menuju Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Halo guys, jadi kita sekarang lewat semak-semak. Ini nggak tahu lewat mana, ini ajarannya dia. Dia ngajarin kita lewat sini. Ini bener gak? Bisa ya? Ah, udah bisa banget. Bisa kan? Bisa. Serius Ini bisa. kita ada guys dulu. Tak terasa, kelompok kami sudah tiba di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sebelum kita keliling-keliling, yuk dengarkan penjelasan dari anggota kami seputar hal menarik yang dimiliki museum ini. Seperti yang ada dalam film ini, bangunan ini menjadi saksi ketika Soekarno merumuskan naskah proklamasi bersama dengan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menjelang kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Dulunya, bangunan ini adalah kediaman pada saat peristiwa tersebut berlangsung. Ini merupakan kediaman nasional dan itu mengangkut negara dan angkatan wanita. Dan sekarang direfleksikan menjadi museum. Untuk tiket masuk ke Munasprok itu Rp2.000. Nah, sekarang kita sedang mengisi catatan pengunjungnya. Di sini kami mulai mengeksplor nih. Yang pertama, kami lihat di sini tuh ada tablet yang banyak banget fiturnya, seperti komik digital, yang kisah pahlawan, dan juga dana dari museum ini. Nah, kita di sini juga mengeksplor museum ini. Yang pastinya bakal bermanfaat banget bagi kita semua dan menambah pengetahuan serta wawasan kita juga. Oke, selanjutnya kita bakal mengeksplor lebih lagi mengenai museum ini. Dan sebelum kita menelusuri ke ruangan selanjutnya, mungkin teman-teman bisa lihat ke sebelah sini, yang dimana ini merupakan foto profil para tokoh penting yang hadir pada saat perumusan naskah proklamasi pada saat itu. Oke, kita telah memasuki ruangan pertama. Untuk yang ruangan pertama ini hanya berisi beberapa foto atau lukisan saja, yang dimana foto atau lukisan ini menggambarkan kehidupan atau pemerintahan pada masa itu. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri dan di sebelah kanan, yang dimana ini sebagai gambaran untuk kita. Oke, selanjutnya ruangan kedua yang mana ini adalah ruangan pengetikan naskah Selesai proklamasi. diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Meli ditemani BM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Ini merupakan gambaran yang kasar mengenai situasi pengetikan naskah proklamasi saat itu. Oke, di sini ada perangko yang dimana ini digunakan pada masa itu. Dan di sini adalah ruangan ketiga, yang dimana di ruangan ketiga ini berisi peninggalan-peninggalan yang masih asli atau tidak dirubah sama sekali. Teman-teman bisa lihat di contoh di sini pertama, yaitu perangko. Dan ternyata selain perangko di sini juga ada plakat. Oke, selanjutnya di ruangan keempat ini berisi beberapa informasi penting seperti tempat di mana dilaksanakannya perumusan naskah proklamasi itu, dan juga ada papan yang berisikan runtutan kejadian penting pada masa itu. Next, di sebelah sini ada papan kaca berisikan informasi penting mengenai pertemuan dengan Laksamana Maeda. Selanjutnya kita berada di ruang perumusan. Nah, di sebelah kanan ini kita dapat melihat papan kaca besar berisikan teks proklamasi yang sudah ditulis tangan oleh Soekarno.
Di sebelah kiri sini kita dapat melihat replika tokoh penting yang sedang merumuskan teks proklamasi. Di sebelah sini kita dapat melihat hologram 2 dimensi tentang informasi apa saja yang ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Lantai 1 sudah selesai kita explore, sekarang kita lanjut mengeksplor lantai kedua. Di ruangan selanjutnya kita diperlihatkan dengan adanya patung Suwiryo dan juga bekas peninggalan penjajahan Jepang. Ada seperti ada radio dan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan juga ada peninggalan tas dari Suwiryo. Dari ruangan yang telah kita datangin sebelumnya, kita berapa tahu kalau orang-orang di sini masih sangat asli. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan informasi rentetan tentang Suwiryo. Selanjutnya kita diperlihatkan atas informasi tentang kejadian pengaboman terhadap Jepang oleh Blok Barat. Oke, next kita bakal keluar dan kita lihat di sebelah kiri. Di sini ada sebuah papan prolog, dan jika kita memencet tombol yang ada, maka akan mengeluarkan cerita. Di sini kita diperlihatkan tentang rentetan informasi masa jabatan Sultan Syahrir. Di ruangan selanjutnya kita dapat melihat berbagai informasi seperti Sumatera tahun 1938. Nah, di sini ada epilog juga. Selanjutnya kita melihat berbagai koleksi-koleksi peninggalan zaman penjajahan Jepang. Seperti ada katana dari Laksamana Maeda, ada helm tentara, ada tongkat, ada senjata, dan ada juga uang-uang kuno dari zaman Jepang. Nah, bisa dilihat ini ada biografi mengenai para pahlawan seperti Ki Hajar Dewantara dan Mr. Supomo. Di sebelah kirinya kita dapat melihat biografi mengenai Insinyur Soekarno. Beralih ke ruangan selanjutnya, kita disuguhkan oleh berbagai macam informasi mengenai perlawanan-perlawanan di zaman penjajahan Jepang. Di sini ada banyak koleksi. Nah, yang diperlihatkan di sini itu koleksi seperti perangko-perangko, dan ada buku Republik Indonesia Sulawesi tahun 1953. Nah, ini ada perangko konferensi dan ada informasi mengenai pengibaran bendera merah putih tahun 1950. Ada suasana konferensi RIS di Jakarta. Dan ada informasi mengenai pengakuan kedaulatan di Belanda dan sebagainya. Oke, kita akan memasuki ruangan selanjutnya, yang dimana ruangan ini sama seperti ruangan sebelumnya yang berisi beberapa informasi penting lainnya.
Bisa lihat di sebelah sini ada informasi tentang peristiwa menjelang proklamasi, 4 serangkai tentara peta, Senan dan Kebodan, lalu ada profil tentang tokoh-tokoh BPUPKI dan PPKI. Berikut tampilan informasi penting yang lebih jelasnya seperti peristiwa menjelang proklamasi, penyerahan Hindia Belanda, Senan dan Kebodan, 4 serangkai, tentara peta, dan di sebelah sini ada bingkai foto profil tokoh-tokoh penting BPUPKI, mulai dari ketua sampai wakilnya dan anggotanya. Dan juga ada beberapa penjelasan penting mengenai BPUPKI. Selanjutnya ada patung biografi Gusti Ketut Puja, yang mana beliau adalah anggota PPKI. Akhirnya kelompok kami telah tiba di ruangan yang terakhir. Untuk di ruangan yang terakhir ini sama seperti ruangan yang lainnya, yang dimana berisikan informasi penting mengenai bagaimana perumusan naskah proklamasi yang dimuat di dalam papan informasi. Teman-teman semua bisa lihat di sebelah sini ada informasi mengenai perundingan Indonesia Belanda, peristiwa di Surabaya, dan pertempuran Medan Area. Lalu di ruangan ini juga terdapat replika seragam TKR atau BKR pada masanya yang cenderung campur aduk antara gaya pakaian tentara Eropa dan Jepang. Dan juga di sini terdapat buku Republik Indonesia Provinsi Kalimantan tahun 1953. Dan juga ada peninggalan Brodie Helmet kedua yang digunakan oleh pasukan Inggris pada Perang Dunia Kedua. Lalu selanjutnya ada papan informasi penting lagi tentang agresi militer, pertukaran tawanan perang, pasukan Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah, dan informasi penting tentang pendandatanganan perjanjian Renville. Terakhir di ruangan ini ada papan informasi lebih jelas lagi mengenai agresi militer dan perundingan Linggajati. Terakhir, sebelum kelompok kami mengakhiri vlog kami, ada informasi penting yang bakal kami sampaikan, yaitu mengenai makna museum bagi Indonesia. Jadi, teman-teman semua, keberadaan museum di Indonesia menjadi sangat penting mengingat museum tidak hanya memiliki fungsi sebagai pelindung benda cagar budaya, melainkan juga sebagai tempat pembentukan ideologi, disiplin, dan pengembangan pengetahuan bagi publik. Berdasarkan pernyataan tersebut, makna museum perumusan naskah proklamasi bagi Indonesia adalah untuk menjaga sejarah yang sangat bermakna bagi Indonesia, yaitu proklamasi. Generasi masa kini dapat mempelajari sejarah di masa lalu melalui benda-benda yang ditunjukkan di museum tersebut.